Salam buat Bapak Ibu setanah air, kembali lagi di channel Wanta, informasi terupdate dan terkini seputar informasi PNS P3K honorer dan informasi lainnya dari pemerintah yang relevan. Di kesempatan ini saya menyapa seluruh Bapak Ibu setanah air yang senantiasa melaksanakan tugas tanggung jawab dengan penuh semangat. Dan secara khusus kepada Bapak Ibu yang menantikan informasi-informasi mengenai penerimaan ASN untuk P3K, dan terlebih Bapak Ibu yang sudah ada datanya di database BKN. Bapak Ibu, di tahun 2024 sesuai yang telah disampaikan bahwasannya akan diselesaikan semua mengenai pengangkatan non-ASN menjadi P3K. Namun, setelah melewati tahun 2024, masih banyak saja tenaga honorer atau non-ASN yang belum terangkat menjadi P3K. Dan tentunya itu penantian yang ditunggu-tunggu oleh Bapak Ibu yang statusnya sebagai non-ASN, apalagi datanya sudah terdaftar di database BKN. Dan Bapak Ibu, beberapa upaya yang dilakukan oleh pemerintah termasuk Menpan RB untuk menyelesaikan pengangkatan seluruh Bapak Ibu tenaga non-ASN menjadi P3K. Dan salah satu kebijakan yang baru yang dilakukan untuk dapat diangkat seluruh Bapak Ibu menjadi P3K di tahun 2024 ini adalah mengenai P3K paruh waktu. Dan bagaimana sebenarnya Bapak Ibu regulasi yang disampaikan oleh Menpan RB mengenai jabatan P3K paruh waktu? Maka untuk lebih jelasnya mari kita simak video berikut ini, dan sebelumnya jangan lupa like, subscribe, komen, dan bagikan informasi ini agar informasi selanjutnya dapat terupdate di beranda Bapak Ibu. Menpan RB resmi buka jabatan P3K paruh waktu, solusi untuk tenaga honorer. Menpan RB resmi buka jabatan P3K paruh waktu, solusi untuk tenaga honorer. Pemerintah melalui Menpan RB Rini Widianti telah mengeluarkan kebijakan baru terkait pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K paruh waktu. Kebijakan ini menjadi kabar baik bagi tenaga honorer yang sebelumnya tidak mendapatkan formasi P3K reguler. Langkah ini dituangkan dalam surat keputusan Menpan RB nomor 16 tahun 2025 yang resmi menetapkan aturan tentang pengangkatan tenaga honorer sebagai P3K paruh waktu. Berikut adalah informasi lengkap tentang kebijakan tersebut. Yang pertama adalah tujuan pengadaan P3K paruh waktu. Pengadaan P3K paruh waktu bertujuan untuk memberikan kesempatan kerja kepada tenaga honorer yang belum berhasil mendapatkan formasi dalam seleksi P3K atau CPNS sebelumnya. Program ini dirancang agar tenaga honorer tetap mendapatkan pengakuan dan kejelasan status pekerjaan, khususnya dalam bidang yang membutuhkan tenaga profesional. Jabatan yang tersedia untuk P3K paruh waktu. Berikut adalah daftar jabatan yang dapat diisi oleh P3K paruh waktu. 1. Guru dan tenaga kependidikan. Meliputi guru sekolah dasar hingga menengah, staf administrasi sekolah, dan tenaga kependidikan lainnya. 2. Tenaga kesehatan seperti perawat bidan, apoteker, dan tenaga kesehatan lain yang mendukung pelayanan kesehatan. 3. Tenaga teknis termasuk teknis di berbagai bidang seperti IT, administrasi, atau teknis operasional lainnya. 4. Pengelolaan umum operasional bertugas mengelola operasional di instansi pemerintah. 5. Operator layanan operasional berperan mendukung kegiatan operasional layanan publik. 6. Pengelolaan layanan operasional mengatur dan memastikan layanan publik berjalan dengan lancar. 7.
Penataan layanan operasional berfungsi untuk merancang dan mengelola sistem layanan operasional. Kriteria tenaga honorer yang diangkat sebagai P3K per waktu. Jadi silakan disimak kriteria Bapak Ibu. Tenaga honorer yang akan diangkat sebagai P3K per waktu harus memenuhi kriteria berikut. 1. Peserta seleksi CPNS 2024 yang tidak lulus. Tenaga honorer yang terdaftar di database Badan Kepegawaian Negara BKN dan telah mengikuti seleksi CPNS 2024 namun tidak lolos. 2. Peserta seleksi P3K yang tidak mendapat formasi tenaga honorer dalam database BKN yang telah mengikuti seleksi P3K di tahun sebelumnya tetapi belum mendapatkan formasi. Nah, bagaimana sistem penggajiannya Bapak Ibu untuk P3K per waktu? Salah satu aspek penting dalam kebijakan ini adalah sistem penggajian untuk P3K per waktu. Berikut poin-poin utamanya. 1. Gaji minimal sama dengan upah saat ini. P3K per waktu akan menerima upah paling sedikit sama dengan nominal yang diterima saat ini sebagai tenaga honorer. 2. Sesuai upah minimum wilayah. Gaji juga dapat disesuaikan dengan upah minimum regional UMR yang berlaku di wilayah tempat mereka bekerja. 3. Sumber dana penggajian. Dana untuk gaji P3K per waktu bersumber dari anggaran lain di luar belanja pegawai sehingga tidak membebani anggaran utama instansi. Pentingnya kebijakan P3K per waktu. Program P3K per waktu adalah langkah strategis untuk mengakomodasi tenaga honorer yang telah berkontribusi namun belum mendapatkan pengangkatan resmi. Dengan sistem ini pemerintah berharap dapat memberikan rasa keadilan sekaligus menjaga keberlangsungan pelayanan publik. Selain itu, kebijakan ini memastikan bahwa tenaga honorer tetap memiliki penghasilan yang layak dan status kerja yang lebih jelas. Program ini juga menjadi upaya pemerintah untuk mengurangi ketergantungan pada tenaga honorer tanpa status tetap. Langkah yang harus dilakukan tenaga honorer. Bagi tenaga honorer yang ingin diangkat menjadi P3K per waktu, berikut langkah yang perlu dilakukan. Periksa data di database BKN. Pastikan data Anda tercatat dengan lengkap dan sesuai di sistem Badan Kepegawaian Negara. 2. Pantau informasi resmi. Ikuti pengumuman dari Menpan RB atau instansi terkait untuk mengetahui jadwal dan proses pengangkatan. 3. Persiapan dokumen pendukung. Siapkan dokumen seperti KTP, surat pengalaman kerja, dan dokumen lainnya yang mungkin diperlukan. Demikian kebijakan baru ini diharapkan tenaga honorer yang sebelumnya tidak terakomodasi dapat terus memberikan kontribusi nyata melalui status sebagai P3K per waktu. Semoga kebijakan ini menjadi solusi yang berkelanjutan untuk menciptakan kesetaraan tenaga kerja honorer di Indonesia. Jadi itu informasi Bapak Ibu mengenai P3K per waktu dan resmi telah dibuka dan ditetapkan oleh Menpan RB. Dan kita berharap ini solusi yang tepat untuk tenaga honorer agar kejelasan statusnya bisa jelas dan bisa dikatakan sebagai P3K per waktu. Demikian informasi ini Bapak Ibu, semoga dapat bermanfaat. Terima kasih.